Membantah secara ilmiah itu kan sebenarnya sederhana. Kalau dalam bab nasab itu kita hanya memerlukan data, dokumen. Nasab itu membutuhkan adanya dokumen karena nasab itu terkait dengan sejarah, sejarah itu terkait dengan dokumen. Ketika yang diaku adalah tokoh yang ada di abad ke-4, ke-5, maka harus kita cari kitab-kitab yang ada di abad ke-4, ke-5 itu apakah memverifikasi pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi. Tuan-tuan yang ngaku turun Nabi, ini yang kalian yakini selama ini sudah ada datanya bahwa leluhur kalian Ubaid ini bukan keturunan Nabi. Mohon maaf, kami tidak bisa untuk menutupi ilmu ini karena ini berkaitan dengan nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana ya kita serahkan kepada umat Islam. Mau seperti apa? Kita sudah menunaikan tanggung jawab sebagai seorang alim ya, yang mengetahui bahwa mereka bukan turun Nabi. Selanjutnya terserah Anda. Kalau setiap ada orang ngasih uang 2 juta, ini siapa ngasih 2 juta? Itu mengangkat nama Rasulullah walaupun bohong. Tapi ini bukan ngasih, dia ngaku cucu Rasul, tapi kalau ada orang, hei minta, ini cucunya Rasul minta duit ya. Duitnya Rasul. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam unggahan sebuah video di media sosial, sebenarnya sederhana tawaran dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengenai penelitian tesis beliau masalah nasab Ba'alwi. Kata beliau, cukup dibantah melalui data versus data, dokumen versus dokumen, manuskrip versus manuskrip. Kalau itu dapat dilakukan oleh oknum Ba'alwi dan muhibbinnya, rasa-rasanya tidak akan mengulang-ulang narasi mengenai batalnya, terputusnya nasab Ba'alwi sebagai bagian dari keturunan baginda Nabi. Tetapi kenyataannya penelitian Kiai Imad yang berdasarkan literatur ilmiah, kepustakaan, malahan dibantah dengan narasi dan framing yang justru menunjukkan sisi kekelemahan intelektual, kemampuan oknum Ba'alwi sendiri maupun simpatisan daripada Ba'alwi itu sendiri. Nah, selengkapnya mari dengarkan keterangan dari Kiai Haji Imaduddin tentang tawaran apabila mau membantah tesis beliau dalam video berikut ini. Gimana nasab Ba'alwi menurut kesimpulan saya, ya saya terangkan apa adanya sesuai dengan apa yang saya baca, apa yang saya simpulkan dari berbagai macam literatur yang saya baca tentang nasab Ba'alwi, bahwa memang ini mohon maaf ya, bahwa Ba'alwi ini memang bukan keturunan Nabi, kan Mas. Jadi kita dengan berat harus mengatakan itu dan tidak boleh bergeser dari kesimpulan ilmiah. Apa yang kita temukan, apa yang kita baca daripada kitab-kitab yang ada di zamannya, di masanya. Secara ilmiah gitu. Membantah secara ilmiah itu kan sebenarnya sederhana. Kalau dalam bab nasab itu kita hanya memerlukan data, dokumen. Nasab itu membutuhkan adanya dokumen karena nasab itu terkait dengan sejarah, sejarah itu terkait dengan dokumen. Ketika yang diaku adalah tokoh yang ada di abad ke-4, ke-5, maka harus kita cari kitab-kitab yang ada di abad ke-4, ke-5 itu apakah memverifikasi pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi. Setelah kita cari kitab-kitabnya ada, kitab abad ke-4, ke-5, ke-6 semuanya ada, Kang Mas. Menerangkan tentang yang diakui itu kan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa katanya punya anak Ubaid. Kita tinggal verifikasi di sana, apa benar ini Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid. Ya mohon maaf, ketika kita mencari ternyata tidak ada nama Ubaid itu. Jadi Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa. Jadi belum terbantahkan itu ya sampai hari ini. Ya bisa dibilang begitu, belum terbantahkan. Kalau menurut saya
Ya tidak ada yang bisa membantah Kang Mas. Karena algoritma dari apa yang kita baca tidak memungkinkan. Kalau misalnya ada yang bikin palsu misalnya Kang Mas, ini ada kitab abad kelima dia bikin gitu, nggak bakal sempurna, pasti akan bisa dibantah oleh banyaknya kitab-kitab yang akan mengkontradiksi daripada apa yang mereka ciptakan itu, nggak bakal bisa. Karena memang datanya tidak ada, orangnya pun itu saya katakan fiktif itu, dalam arti fiktif dengan kesejarahan yang mereka ciptakan itu. Misalnya Ubaid begini, Ubaid begitu, itu fiktif yang semacam itu, karena Ubaid itu bukan anak Ahmad bin Isa, Ubaid itu bukan mujtahid mutlak, Ubaid itu tidak punya anak namanya Alwi, Ubaid itu anaknya Isa, Ubaid bin Isa, bukan Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan Ubaid bin Isa ini saya sudah temukan, orangnya bukan keturunan Nabi. Ya saya bilang begitu. Tuan-tuan yang aku turun Nabi, ini yang kalian yakini selama ini sudah ada datanya bahwa leluhur kalian Ubaid ini bukan keturunan Nabi. Mohon maaf, kami tidak bisa untuk menutupi ilmu ini karena ini berkaitan dengan nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita berkewajiban untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Di antaranya ada rasa cinta kita adalah menjaga kemuliaan keluarga beliau, menjaga nasab-nasab beliau. Jangan sampai ada oknum atau satu klan tertentu menisbatkan kepada baginda Nabi dengan palsu, dengan berdusta. Dan kita ingin keluarga Rasulullah SAW beserta keturunannya ini suci daripada dukhala, suci daripada ad'iyah, para pengaku-pengaku dan para penyusup-penyusup nasab. Apalagi jika kemudian mereka itu yang mengaku akhlak-akhlaknya jauh dari akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentunya sangat merugikan daripada nama baik, nama suci yang mulia Nabi Muhammad dan keturunan beliau itu. Begitu. Baik, terus ini Kiai, kemarin kan belum lama ini ada Kiai Sepuh yang mengatakan bahwa kalau mencari kitab sezaman ya nggak ada di Yaman kan masih situasi perang gitu. Abad ke-5, abad ke-6 dan seterusnya nggak ada kitabnya, kitab sezaman gitu. Itu gimana jawabannya itu? Kalau ada narasi yang mengatakan bahwa di abad-abad itu orang-orang Yaman itu nomaden, ada perang dan sebagainya, itu tidak terbukti. Sehingga mereka, kata beliau, tidak bisa mengarang dan menulis kitab pada masa itu, tidak terbukti dengan banyaknya kitab-kitab yang kita temukan. Di Yaman banyak sekali kitab yang dikarang pada masa itu karena Hadramaut itu adalah pusat peradaban Islam selain di Irak pada saat itu. Jadi kitab-kitab yang dikarang banyak, ada di situ ada Al-Iqlil, di situ ada Tabaqat Fuqa'il Yaman, ada tarikh Al-Musallam, Al-Lahaji, kemudian ada lagi tarikh dari Bani Rasul, itu ada At-Tuhfatus Saniyah, di situ ada Al-Janadi dan lain sebagainya, Al-Maqrizi, banyak sekali. Berarti banyak kitabnya gitu ya? Kitab-kitab, ya buktinya kita bisa menemukan nama anaknya Ahmad bin Isa yang asli, ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain, itu dari kitab-kitab yang dikarang pada abad-abad itu. Kecuali misalnya gini Kang Mas, memang kitab yang lain pun tidak ada yang dikarang. Kemudian baru muncul di abad 9. Itu mungkin kita tidak bisa memberikan bukti dan dalil bahwa pengakuan di abad 9 ini adalah salah. Tapi ketika kita telah bisa membuktikan di abad-abad sebelumnya sudah dinyatakan di dalam kitab-kitab nasab itu bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak namanya Ubaid, dengan disebutkannya nama-nama anak yang lainnya itu Muhammad, Ali, dan Husain, itu apa yang diaku di abad 9 itu kita bisa bantah. Ini abad sebelumnya kok tidak ada nama ini, kok tiba-tiba muncul, gimana caranya? Gimana tidak benar ya yang disampaikan oleh beliau? Tidak benar. Artinya di abad ke-5, 6, 7, 8 kitabnya banyak. Banyak. Kok bisa disampaikan katanya nggak ada? Atau mungkin salah paham mungkin gitu ya? Mungkin salah menerima informasi dari orang-orang yang memberi masukan. Yang dimaksud mungkin kan tidak ada di kitab zaman, yang tidak ada itu nama Ubaidnya mungkin kan, bukan kitabnya. Kalau beliau mengatakan kan tidak ada kitabnya.
Ya, karena kitab sejaman dengan apa namanya nama-nama leluhur mereka yang disebutkan hari ini tuh ada. Ya, oke. Masing-masing dari abad ke-5, ke-6, ke-7 itu sudah ada kitabnya. Ada kitab. Kalaulah mereka leluhurnya itu turun Nabi, sudah masuk di kitab itu. Oke. Sampai abad 9 pun kitab yang dikarang di abad 9 namanya kitab Umdatul Talib Al-Kubra karya Ibnu Inabah itu tidak menyantumkan mereka sebagai turun Nabi, padahal waktu itu leluhur mereka itu namanya Abdurrahman Asgab, itu orang yang mulai muncul sebagai ulama. Oke. Tetap ulama-ulama nasab yang pada zaman itu ada dan menulis tidak memasukkan dia Nama sebagai beda. keturunan Nabi. Hada yadullu ala annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa betul-betul mereka ini bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, terakhir ini. Ini kan polemik ini sudah berjalan 1 tahun lebih ya. 18 bulan. 18 bulan bahkan ya. Kita mengikuti dari awal dan saya sering mendapatkan pertanyaan ini bagaimana nih mau selesainya, follow up-nya. Nah, dari pengalaman Kiai Ahmad langsung ini yang sebagai tokoh utamanya, kira-kira mau seperti apa ini penyelesaiannya? Ya, kita serahkan kepada umat Islam. Mau seperti apa? Kita sudah menunaikan tanggung jawab sebagai seorang alim ya, yang mengetahui bahwa mereka bukan turun Nabi. Selanjutnya terserah Anda. Mau ikut husnudon, mangga. Walaupun husnudon ba'da duhuril hujjati wad dalil haram. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Tidak ada, tidak boleh, tidak direken adanya dzan setelah terbukti sesuatu yang didon itu salah. Dan dzan yang selama ini ada bahwa mereka keturunan Nabi itu sudah terbukti secara ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu DNA. Mereka bukan turun Nabi. Tapi kalau mau apa namanya itu menghusnudoni, itu terserah Anda, urusannya urusan Anda. Ada misalnya mereknya ini racun. Lah kita husnudoni aja sebagai madu ya mangga saja. Mati tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri. Kita udah bilang ini racun misalnya. Enggak, ini madu ya silakan. Itu tanggung jawabnya sendiri. Yang perlu diingat adalah bahwa narasi-narasi pengakuan mereka yang kemudian diikuti oleh akhlak-akhlak yang jelek itu merugikan dan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang yang mengaku ini misalnya mengaku bohong ya, tetapi dia laganya soleh, kalau setiap ada orang ngasih uang 2 juta, ini siapa ngasih 2 juta, itu mengangkat nama Rasulullah walaupun bohong. Tapi ini bukan ngasih, dia ngaku cucu Rasul, tapi kalau ada orang, hei minta, ini cucunya Rasul minta duit ya. Duitnya Rasul. Nah, ini merugikan nama besar, nama baik Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dikatakan walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Siapa orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Bukan hanya bagi mereka orang-orang yang berdusta tentang nasabnya kepada Rasul, tapi juga orang-orang yang membelanya. Padahal ada hujah-hujah yang rajihah, hujah-hujah yang sahihah, bukti-bukti yang kuat, tapi mereka mengabaikan itu karena suatu hal, baik hal duniawi maupun hal-hal lainnya. Maka saya kira ini orang-orang yang akan mendapatkan daripada apa yang ada di dalam ayat itu, lahum azabun alim. Ya. Perkataan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengenai tesisnya yang apabila ada sejumlah orang tidak setuju dan berkeinginan untuk membantah, cukup hadirkan sejumlah manuskrip, dokumen, atau catatan fakta sejarah yang menjustifikasi dan mengafirmasi keberadaan sosok Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Sesimpel itu, tetapi kalau mencarinya, proses untuk menelusuri dan mengumpulkan fakta-fakta itu sangat susah. Karena sejauh ini belum ada yang dapat memenuhi permintaan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan
pernyataan penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak. Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.